JGCQ Porjonet JGCQ Porjonet Yankee Hotel to Alpha Golf Gerset. Alpha Juliet Echo. Oke, Alpha Juliet Echo silakan dilengkapi net control standby. Ya, terima kasih pemanggilannya. Reposisinya 59, no traffic 73. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Yankee Delta to Alpha Foxtrot Oscar. Kali ini teman-teman kita akan membongkar baterai dari laptop bekas HP ini ya. Mereknya HP. Dan ini saya lihat di sini dia mengeluarkan tegangan atau outputnya itu sekitar 14,8 volt. Nah, rencana saya ingin membuat baterai atau merombak baterai ini menjadi baterai HT untuk HT GP 2000 teman-teman. Nah, sebelum kita buat tentunya kita juga harus membongkar dulu ya. Jadi fix ini kita buat dari baterai bekas laptop rusak ya. Jadi mungkin ini kalau untuk laptop mungkin kurang maksimal ya. Tapi kemarin setelah saya selidiki ternyata yang rusak itu ternyata chargernya. Berarti kemungkinan ada beberapa baterai di sini yang masih bisa digunakan untuk HT ya. Untuk kebutuhan laptop itu 14,4 ya, 14,8 tadi ya volt. Dan memerlukan ampere yang besar, sedangkan untuk penggunaan HT itu kan cuman sekitar 8 volt dan itu pun ampernya tidak terlalu besar ya, tidak seperti penggunaan laptop yang memang menggunakan LCD yang besar dan sistemnya tentunya lebih besar ya dibanding dengan HT yang mungkin hanya memancarkan ya memang besar juga cuman tidak sebesar laptop. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung bongkar dulu. Tahap awalnya kita bongkar untuk bahannya ya. Oh ya teman-teman, ini pengalaman pertama saya membongkar ya. Pengalaman saya membongkar, jadi saya harus mencari-cari dulu gimana caranya untuk membongkar ini ya. Jadi saya belum pernah membongkar ini ya. Memang saya bukan ahli elektro, tapi saya mau mencoba untuk memanfaatkan daripada saya harus beli baterainya itu lumayan mahal ya. Baterainya lumayan mahal dan mungkin saya perlu pemaksaan seperti ini ya. Ya jangan ditiru ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu caranya mungkin lebih bagus pakai cara yang sebenarnya ya, karena ini saya nggak lihat baut di sini ya. Berarti ini semuanya fix, tidak ada bautnya. Cuman bagaimana cara melepasnya itu saya belum tahu ya. Dan ini saya terpaksa merusaknya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Jika teman-teman punya cara lain ya silakan pakai cara lain, pakai cara yang lebih. Oke, akan sedikit ada pemaksaan di sini. Oke teman-teman, setelah terjadi kekerasan di sini, ini seperti ini ya hasilnya. Ini memang sudah nggak kepake dan juga saya manfaatkan saja daripada saya harus beli ya. Ini harganya kalau satu unit ini dibanderol 100.000 teman-teman, bayangin coba. Kalau yang bagus ini kan sampai 100 ya, ada yang 50, ada yang 50, ada yang macam-macam lah. Ini tadi penyok ya, saya pukul-pukul ya, mudah tapi nggak bocor sih. Dan kalau ini kayaknya nggak bisa dipakai nih. Kalau ini kayaknya nggak bisa dipakai, udah keluar cairannya, ini berbahaya ini. Oke, cairan baterai itu berbahaya teman-teman, hati-hati ya. Ini kita taruh aja, kita nggak butuh banyak sih, paling cuma butuh 2 kita teman-teman. Kita cuma butuh 2. Oke, kita akan cari yang masih mengeluarkan atau menyimpan voltase ya, yang masih mengeluarkan voltase. Kita cek menggunakan DC voltmeter yang sederhana ala kadarnya. Oke, kita cek voltasenya apakah masih keluar. 2,2. Ini 2 kali ya, 2 kali apa keluar berapa, 4 ya. Nah, nanti kita akan coba charging untuk baterai ini, apakah masih ada yang bisa diperbaiki atau tidak ya.
Ini memang kita tadi gunakan cara kekerasan dan ini sudah nggak bisa kepake ya. Cuma nanti kita bisa manfaatkan untuk ininya ya, step modulnya ini ya, modul step downnya. Kalau enggak nanti kita carikan modul step down biasa aja yang paling kuat untuk berapa ampere itu ya. Oke, kita cek kembali ya, dia bisa mengeluarkan berapa sih. Mungkin cukup untuk 2 saja sih, 22. Dan ini berapa nih, 22 2, ya 2 volt 2,2 volt ya, 2,2 volt ya, sama 2,2 volt. Berarti tiga-tiganya ini masih bisa dipergunakan untuk HT ya, yang notabene nggak terlalu besar teman-teman. Jadi ketika ini nanti kita gabungkan seperti ini, maka akan menimbulkan listrik yang lumayan besar teman-teman. Nah ini nanti kita akan gunakan untuk HT ya. Nanti ini cadangannya ya, lumayan lah ya. Kalau ini kayaknya nggak bisa dimanfaatkan, udah bocor kayaknya ini. Dilihat dari fisiknya seperti ini ya. Ya walaupun masih keluar ini teman-teman. Ya kalau tidak kita simpan saja, kita simpan, siapa tahu nanti bisa dipergunakan ya. Ya kita simpan. Oke. Sementara kita gunakan yang milih yang terbaik dulu ya, yang terbaik. Ya masih utuh lah. Kalau secara voltasenya kayaknya masih keluar semua sih ini. Oke. Pokoknya masih oke lah gitu. Ini bisa kita modif untuk HT GP 2000 atau HT-HT lain yang apa namanya besar ya ininya, apa namanya tempatnya itu besar, jadi kita bisa manfaatkan nanti untuk kegiatan lagi untuk kita modif ya. Jadi kita satukan seperti itu menghasilkan berapa. Kalau kita satukan seperti ini, nanti dia akan keluar berapa volt ya. Oke, nanti kita langsung lanjut ke proses berikutnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita kondisikan untuk dibongkar, ini adalah batunya ya yang asli, dan ini sudah ditinggalkan diganti batu batu apa kayak jenenge lagi, batu laptop. Nah ini batu laptop yang sudah saya hancurkan, destroyer. Nah ini bekas adaptor bopeng ya, kodokan bopeng itu tak ambil ininya, colokannya ini. Nah nanti ini bisa di charger menggunakan charger bopeng yang 10 volt itu, setengah ampere 10 volt. Nah untuk pengamannya saya gunakan modul step up step down yang mampu menyaring setengah ampere ya, 1 ampere ya, 1 sampai setengah ampere. Itu saya setting di 3,8 volt dengan ada satu dioda di sini ya. Dioda ini berfungsi supaya untuk arus ini tidak kembali, sehingga untuk untuk voltasenya akan hilang gitu. Jadi saya kasih dioda ini fungsinya untuk menahan ya. Jadi ini mencarger, terus ini mengisi ya kan, menahan, mengumpulkan ini ya, terus bisa dipakai. Nanti kita akan tinggal kita pakai aja, kita sambungkan ini yang plus di sini, yang mainnya di sini, kemudian sudah bisa dipakai. Oke teman-teman, seperti itu pembuatan baterai dari baterai laptop ya. Nah biasanya kalau baterai ini masih bagus itu tandanya satu, belum lempung ya, yang kedua masih bisa menyimpan tegangan, masih bisa menyimpan tegangan baterainya. Jadi teman-teman charge aja berapa volt itu, kemudian nanti ditunggu bagaimana kelanjutannya ya. Nanti kalau masih bisa menyimpan berarti masih normal untuk baterainya. Begitu teman-teman, terima kasih atas
dukungannya. Yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, akan saya perjelas dulu seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada 3 chip ya. Tadi sudah penutupan nih. Dan terima kasih ya, bye bye.